Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 dengan anggota Muhammad Wildan, Doni Renaldi, Alimah Eljanah, dan Fatimah Suraya akan mempresentasikan makalah tentang hukum alam. Pengertian aliran hukum alam. Menurut Raharjo, hukum alam adalah tuntunan ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya. Hukum alam merupakan dasar hukum yang bersifat moral dan menjaga agar jangan terjadi suatu pemisahan secara total antara yang senyatanya dan yang seharusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum alam adalah hukum yang bersumber dari moralitas tertentu dan mengatur perilaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memiliki pokok pemikiran yang bersifat abadi dan universal. Moralitas sendiri bersumber dari dua hal, yaitu agama dan rasio. Hukum alam terbagi menjadi dua aliran, yang pertama irasional dan yang kedua rasionalitas. Irasional yaitu hukum yang bersumber dari Tuhan secara langsung. Tokoh yang menganut paham ini adalah Thomas Aquinas, Pierre Dubois, Marsilius Padua, dan William Osam. Adapun rasionalitas yaitu hukum yang bersumber dari akal dan pikiran manusia. Tokoh yang menganut paham ini adalah Aristoteles, Grotius, Samuel von Pfaffendorf, Immanuel Kant, dan Thomas Hobbes. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang hukum agama. Jadi, agama memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan. Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, kekuatan yang luar biasa atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu, masyarakat, bahkan terhadap gejala alam. Nah, kepercayaan ini menimbulkan dua hal. Pertama, menimbulkan perilaku tertentu dan juga menimbulkan sikap mental. Contoh menimbulkan perilaku tertentu seperti berdoa, beribadah, dan masih banyak lainnya. Sedangkan contoh menimbulkan sikap mental seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, semangat, dan masih banyak lainnya. Nah, dalam kalangan umat muslim sendiri, muncul tipologi yang sangat populer tentang agama, di mana agama dibedakan menjadi dua, agama samawi dan juga agama ardi. Sehingga berdasarkan ini semua maka dapat dipahami bahwasanya hukum agama merupakan hukum yang mengatur keseluruhan persoalan dalam kehidupan umat manusia yang dimana hukum tersebut datang langsung dari Tuhan untuk umat manusia yang dibawa oleh seorang nabi atau seorang rasul, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau biasa kita sebut dengan akidah maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan amaliyah atau yang biasa kita sebut dengan muamalah. Selanjutnya adalah tokoh aliran hukum alam. Yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan orang yang pertama kali membedakan antara hukum alam dan hukum positif. Menurutnya, hukum alam adalah suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana karena berhubungan dengan aturan alam. Hukum ini tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap, dan berlaku dengan sendirinya. Sehingga hukum alam ini dibedakan dari hukum positif yang seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia. Jadi, hukum alam menurut Aristoteles, beliau menyatakan bahwasanya hukum alam hanya melengkapi hukum positif dan penyimpangannya hanya terjadi apabila masyarakat itu yang menghendaki. Tokoh aliran hukum alam selanjutnya adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merupakan salah satu tokoh yang paling populer dalam pemikiran tentang hukum alam. Beliau berpendapat bahwa selain adanya kebenaran wahyu atau kebenaran dari Tuhan, ada juga yang dinamakan kebenaran dari akal. Petikan pendapat Thomas Aquinas yang paling populer adalah bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemukakan oleh suatu undang-undang abadi atau lex externa yang menjadi dasar kekuatan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Jadi, hukum alam tidak lain merupakan partisipan makhluk rasional atau manusia dalam lex externa.
Selanjutnya, menurut Thomas Aquinas, semua yang menjadi bagian dari alam mempunyai inclinatio naturalis, yaitu kecenderungan alamiah menuju kepada kesempurnaan. Adanya keteraturan harus ada yang mengaturnya, maka beliau mengatakan bahwa hanya Allah saja yang dapat melakukannya. Allah merupakan arsitek agung yang telah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu telah diarahkan sesuai tujuannya. Maka manusia dibedakan dari segala sesuatu yang lain yang ada di alam karena manusia memiliki kebebasan kehendak. Adanya kebebasan inilah yang menyebabkan adanya 4 macam hukum. Yang pertama, lex eterna, yaitu merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Yang kedua adalah lex divina, yaitu bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan wahyu yang diterimanya. Yang ketiga, lex naturalis, merupakan hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex eterna di dalam rasio manusia. Dan yang keempat adalah lex positif, merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Maka dengan demikian, Thomas Aquinas memberikan gambaran perkembangan hukum alam dalam dunia hukum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum alam bersumber dari wahyu Tuhan. Namun tidak serta-merta semuanya dari Tuhan, tapi juga berasal dari akal manusia karena memang manusia dianugerahkan Tuhan akal sehat yang kemudian dapat menentukan mana yang baik dan buruk. Kemudian dari akal sehat itulah baru bisa diterapkan oleh penguasa kepada masyarakatnya. Lon L. Fuller. Lon L. Fuller adalah salah satu dari 4 ahli teori hukum Amerika yang paling penting dalam 100 tahun terakhir. Fuller berpendapat bahwa semua sistem hukum mengandung moralitas internal yang membebani individu dengan kewajiban dan kepatuhan. Fokus utama Fuller adalah moralitas, yaitu moral kewajiban dan moral aspirasi. Menurut Lon L. Fuller, hukum berkaitan dengan pengaturan perilaku manusia dengan aturan-aturan, sehingga sistem hukum harus mewakili moralitas dalam, moralitas internal, prinsip legalitas, atau hukum dasar prosedural. Thomas Hobbes menyatakan bahwa kontrak sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Ada 2 prinsip mendasar. Yang pertama, manusia harus mewujudkan kedamaian, namun dapat melakukan pembelaan diri apabila tidak dimungkinkan terjadi perdamaian. Yang kedua, manusia harus mendapatkan kebebasan seperti manusia lainnya. Thomas Hobbes mengatakan, prinsip pokok hukum alam adalah hak alami untuk menjaga diri. Hukum alam merupakan hak alami sebagai tuntutan subjektif yang didasarkan oleh sifat manusia, sehingga memberikan jalan untuk revolusi individualisme di kemudian hari dengan nama hak-hak yang tak dapat dicabut kembali. Moralitas dan etika. Moralitas dalam pandangan Kant dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban kita. Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang menaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum. Moralitas sendiri dalam pandangan Kant dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah moralitas heteronom. Diartikan sebagai sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan lebih karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku. Dalam konteks ini, dapatlah dikatakan bahwa dependensi manusia menunjukkan inkonsistensi oleh seseorang tersebut. Yang kedua adalah moralitas otonom. Di sisi lain digambarkan sebagai kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri, karena diyakini sebagai sesuatu yang baik. Seseorang menerima dan mengikuti hukum lahiriahnya bukan lantaran mau mencapai tujuan tertentu yang diinginkannya, ataupun karena takut terhadap
hukuman, melainkan karena itu dijadikan kewajibannya sendiri berkat nilainya yang baik. Materi selanjutnya adalah terkait etika. Etika dalam beberapa literatur dan pendapat para filsuf disinonimkan dengan moralitas. Maka dasarnya etika menjadi wacana yang membincangkan landasan-landasan moralitas. Dalam kedudukannya sebagai landasan moralitas, maka etika dapat dilihat dari sudut pandang sebagai berikut. Pertama, sebagai sistem-sistem nilai kebiasaan yang penting dalam kehidupan kelompok khusus manusia. Yang kedua, sistem-sistem tersebut diwujudkan sebagai kaidah-kaidah moralitas yang memberikan makna tentang kebenaran dan kesalahan. Dan yang ketiga, etika dalam sistem moralitas itu sendiri mengacu pada prinsip-prinsip moral aktual. Berikutnya adalah tujuan etika. Tujuan etika adalah untuk mendapatkan sesuatu yang ideal bagi semua manusia, di tempat manapun, dalam waktu apapun, juga mengenai penilaian baik atau buruk. Namun, ukuran baik dan buruk sangat relatif, sebab sangat tergantung pada keadaan suatu daerah dan suasana suatu masa. Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam mengusahakan tujuan etika, manusia pada umumnya menjadikan norma yang ideal untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir adalah tujuan hukum. Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Aristoteles mendefinisikan equity sebagai koreksi terhadap hukum apabila hukum itu kurang tepat karena bersifat umum. Maka Aristoteles melihat realita bahwa manusia secara alamiah memang makhluk sosial, sehingga betapapun kecilnya suatu satuan kehidupan bermasyarakat, tetap saja manusia hidup secara berkelompok. Adapun menurut Thomas Hobbes, tujuan hukum adalah untuk ketertiban sosial. Status naturalis oleh Thomas Hobbes diartikan sebagai suatu keadaan tanpa adanya pemerintahan yang teratur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum secara umum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Selain itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Demikianlah pemaparan materi hukum alam yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf kepada Allah